Hai teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel. Sebelum saya menjelaskannya, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Rina Sara Jantri Manurung dari kelas 12 MIA 4. Yang pertama saya jelaskan yaitu pembelahan sel. Apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel adalah pembelahan yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak dengan cara membelah diri. Pembelahan sel berfungsi untuk pertumbuhan, reproduksi, atau regenerasi. Sel membelah disebut dengan sel induk. Sel induk akan mewariskan sifat genetiknya pada sel turunan. Sel turunan itu disebut dengan sel anak. Pembelahan sel ini dibagi menjadi tiga yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Yang pertama adalah amitosis. Pembelahan ini adalah pembelahan spontan di mana sel membelah menjadi dua. Jadi tidak ada proses atau tahapan tertentu yang ada. Kita lihat pada gambar tersebut, yang pertama itu adalah intinya hanya satu, kemudian membelah menjadi dua. Lalu sitoplasmanya terbelah menjadi dua hingga akhirnya membran akan terpisah satu sama lain sehingga terbentuk dua individu baru. Pembelahan ini terjadi pada organisme uniseluler atau organisme bersel satu. Contohnya bakteri, Cyanobacter, dan amoeba. Pembelahan ini sangat cepat berlangsung, sekitar 20-30 menit saja. Yang kedua adalah mitosis. Apa itu mitosis? Mitosis adalah pembelahan sel menghasilkan dua sel anak sama dengan sel induk, termasuk jumlah kromosomnya. Tujuan dari mitosis ialah untuk memperbanyak sel dan mendukung pertumbuhan dan untuk menggantikan sel yang rusak atau regenerasi. Adapun tahapan-tahapan dari mitosis ialah yang pertama adalah profase. Kita amati gambar dari proses profase yang tahapannya adalah 1. Kromatin memadat dan menebal membentuk kromosom. 2. Kromosom menggandakan lengannya membentuk sistem kromatit. 3. Sentriol menuju kutub-kutub yang berlawanan. 4. Membran inti menghilang. Profase ini adalah profase yang paling lama di mitosis. Yang kedua, metafase. Kita amati gambar proses dari metafase yang tahapannya adalah 1. Kromosom berbaris satu-satu di bidang ekuator. Mengapa dikatakan ekuator? Karena adanya di tengah-tengah. Kedua, sentromer terikat pada benang spindle. Tahap metafase disebut juga fase Ansford atau bintang karena jika dilihat dari kutub pembelahan, susunan kromosom akan tampak seperti bintang. Metafase merupakan fase terpendek dari mitosis. Yang ketiga adalah anafase. Pada fase anafase terjadi hal berikut, yaitu 1. Sentromer membelah sehingga masing-masing kromatin saudara dalam setiap kromosom terpindah. Kedua, kromatin saudara kemudian ditarik ke arah kutub yang berlawanan. Akhir dari tahap anafase adalah seluruh kromatin sudah di kutub masing-masing. Tahap anafase disebut juga diaster atau dua bintang karena jika dilihat dari kutub pembelahannya, susunan kromosom akan tampak seperti dua bintang. Fase ini sangat mudah untuk menghitung jumlah kromosomnya. Yang keempat adalah telofase. Kita amati gambar berikut. Pada telofase ini terjadi pemisahan sitoplasma atau sitokinesis. Jadi ada pengerasan sitoplasma dan kelama-lamaan terbentuk menjadi membran yang baru sehingga terbentuklah dua sel anak. Setelah itu membran inti akan kembali terbentuk seperti sedia kala. Nah, telofase ini adalah tahapan yang terakhir. Jadi kesimpulan dari pembelahan mitosis ialah dari satu kali pembelahan mitosis akan dihasilkan dua sel anak yang memiliki jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom induknya. Adalah pembelahan meiosis. Meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom pada setiap anak hanya setengah dari sel induknya. Jika sel induk berkromosom diploid atau 2N, kromosom sel anak menjadi haploid atau N, maka pembelahan meiosis disebut juga pembelahan reduksi. Pembelahan meiosis terjadi pada pembentukan sel gamet dan pembentukan spora pada tumbuhan. Tujuan pembelahan ini adalah untuk menjaga agar jumlah kromosom dari generasi ke generasi tetap spontan. Meiosis ini terjadi dari dua tahapan yaitu meiosis pertama dan meiosis kedua. Meiosis pertama terdiri 4 fase dan meiosis kedua juga terdiri dari 4 fase. Yang pertama, meiosis pertama, fase-fase dan ciri-cirinya. Meiosis pertama merupakan tahap pembelahan reduksi. Hal ini karena pada tahap meiosis terjadi pemisahan kromosom homolog dari sel induk yang bersifat diploid menjadi dua sel anak. Fase-fase yang ada di meiosis adalah 1. Profase pertama. Profase pertama terjadi 5 tahapan yaitu 1. Leploten. Pada tahap leploten, kromatin menebal membentuk kromosom. 2. Zigoten. Pada tahap ini kromatid mengganda. 3. Pakiten. Pada tahap ini kromosom
homolog yang saling mendekat dan membentuk tetrat. Yang keempat, diploten. Pada tahap ini terjadi proses pindah silang atau crossing over. Yang kelima, diakinesis, yaitu crossing over selesai dan membran inti menghilang. Yang kedua adalah metafase pertama. Keterangan pada gambar ini adalah metafase mempunyai tahapan, yaitu 1. Kromosom tetrat menuju bidang ekuatorial sehingga akan termasuk 2 barisan kromosom kembar dalam bidang ekuatorial. 2. Benang spindle melekat pada kinetokor masing-masing kromosom. 3. Sentromer pada kromosom tetrat belum membelah. Yang ketiga adalah anafase pertama. Pada tahap anafase pertama terjadi hal berikut. 1. Kromosom homolog yang masing-masing berupa kromosom tetrat ditarik oleh benang spindle. Akibatnya, kromosom terpisah satu sama lain menuju kutub berlawanan. Yang terakhir adalah pemisahan kromosom homolog menyebabkan unit kromosom diploid terbagi menjadi 2 unit haploid. Yang keempat adalah telofase pertama. Pada fase telofase pertama terjadi hal berikut, yaitu 1. Membran inti terbentuk kembali. 2. Terjadi sitokinesis. 3. Kromosom sudah mengalami reduksi. 4. Masing-masing kromosom terdiri 2 kromatid. Yang kedua, meiosis 2. Fase-fase dan ciri-cirinya. Meiosis 2 adalah pembagian salinan DNA yang masih rangkap. Fase-fase dari meiosis 2 adalah 1. Profase 2. Pada tahap ini terjadi hal berikut, yaitu 1. Kromosom memendek dan menebal. 2. Membran inti menghilang. Dan terakhir adalah benang spindle terbentuk. Yang kedua adalah metafase kedua. Adapun tahapan dari metafase kedua adalah 1. Kromosom mengatur diri pada bidang ekuator. Yang kedua, sentromer diikat oleh spindle pada sentriol. Ketiga adalah anafase kedua. Yang terjadi pada tahap anafase adalah 1. Benang spindle memendek dan akan menarik kromatid ke kutub berlawanan. Yang terakhir adalah telofase 2. Pada tahap telofase 2 terjadi hal berikut, yaitu 1. Benang spindle menghilang. 2. Membran inti akan terbentuk kembali. Yang ketiga terjadi sitokinesis. Dan keempat dihasilkan 4 sel anak. Gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan sel gamet atau sel kelamin yang berlangsung di dalam organ reproduksi seksual. Gametogenesis dimulai dari pembelahan mitosis. Adapun tujuan dari proses ini adalah untuk memperbanyak jumlah sel induk. Ada 2 macam gametogenesis, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama adalah spermatogenesis pada manusia. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel spermatozoa atau sel gamet jantan. Proses ini terjadi di dalam organ testis. Kita lihat pada gambar dengan tahapannya adalah 1. Sel induk atau spermatogonium memperbanyak diri melalui pembelahan mitosis. 2. Spermatogonium kemudian membesar. 3. Spermatosit 1 mengalami pembelahan meiosis 1, membentuk 2 sel anak disebut spermatosit sekunder. Yang ketiga adalah kedua sel spermatosit kedua mengalami pembelahan meiosis 2 dan terbentuk 4 sel anak haploid disebut spermatid. Dan terakhir adalah spermatid mengalami diferensiasi menjadi sel spermatozoa yang haploid di dalam saluran epididymis. Oogenesis pada manusia. Oogenesis pada manusia adalah proses pembentukan ovum atau sel telur ataupun sel gamet betina. Proses ini terjadi di dalam organ ovarium dan saluran telur. Oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir. Adapun fungsi dari oogenesis adalah 1. Satu oogonium ini menghasilkan 1 sel telur serta 3 badan kutub. Kedua, selama meiosis, penyilangan pertama itu terjadi yang menghasilkan variasi dan lainnya. Mikrosporogenesis dan makrosporogenesis dikotil. Mikrosporogenesis adalah proses pembentukan mikrospora atau serbuk sari yang merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Sedangkan makrosporogenesis adalah proses pembentukan gamet betina pada alat kelamin betina tumbuhan. Keterangan dari gambar berikut adalah nama bunga tersebut adalah bunga sempurna. Yang kedua itu adalah kepala putih, ketiga tangkai putih, keempat tangkai sari, kelima sumbu bunga, keenam artikulasi, ketujuh tangkai bunga, ke-8 kelenjar nektar, ke-9 benang sari, ke-10 bakal buah atau ovum, yang ke-11 bakal biji atau ovulum, yang ke-12 serbuk sari atau polen, yang ke-13 kepala sari atau ather, yang ke-14 perhiasan bunga, yang ke-15 mahkota bunga, dan 16 adalah kelopak bunga. Proses meiosis serbuk sari. Kita amati gambar proses dari mikrosporogenesis
yang tahapannya adalah 1. Sel induk mikrospora melakukan pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel haploid. 2. Sepasang sel haploid membelah meiosis 2 menghasilkan 4 mikrospora haploid yang berkelompok menjadi 1. Yang ketiga, setiap mikrospora mengalami pembelahan karyokinesis sehingga menghasilkan 2 inti haploid. Dan terakhir adalah inti generatif membelah secara mitosis sehingga membentuk 2 inti sperma yang dikenal dengan inti generatif 1 dan inti generatif 2. Tahapan proses pembentukan makrosporogenesis. Kita amati gambar dari proses makrosporogenesis yang tahapannya adalah 1. Sebuah sel induk megaspora dengan inti diploid di ovarium mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel haploid. 2 sel haploid tersebut mengalami pembelahan meiosis 2 sehingga menghasilkan 4 megaspora haploid. Yang ketiga, 3 anakan diantaranya mengalami degenerasi atau mati. Yang keempat, megaspora yang masih hidup mengalami 3 kali mitosis diikuti karyokinesis tanpa sitokinesis dan dihasilkan sel besar atau kandung lembaga muda dan inti haploid dan 8 inti haploid. Yang terakhir adalah 8 inti anakan tersebut adalah 2 kandungan lembaga sekunder, 3 antipoda, 2 sel sinergit, dan 1 ovo. Pembuahan ganda pada Angiospermae. Angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup. Maksudnya adalah tumbuhan yang bakal bijinya berada di bakal buah atau ovarium. Proses pembuahan akan diawali dengan proses penyembuhan, yakni jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Contoh dari tumbuhannya adalah rambutan, semangka, rotan bambu, dan sebagainya. Proses dari pembuahan ganda pada Angiospermae yang mengalami pembuahan selama 2 kali yaitu 1. Pembuahan ganda yaitu peleburan inti generatif 1 atau sperma dengan ovum atau sel telur membentuk zigot dan akan berkembang menjadi embrio. Yang kedua, pembuahan ganda yaitu peleburan inti generatif 2 atau sperma dengan kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau sebagai cadangan makanan. Hidup Angiospermae pada gambar sudah ada, tetapi keterangannya adalah 1. Serbuk sari yang menempel pada ujung putik dan menghasilkan saluran serbuk sari yang akan menembus ovum melalui pori kecil atau mikrofil. 2. Sperma selanjutnya dilepaskan ke ovarium melalui saluran mikrofil. Yang ketiga, kemudian salah satu sperma membuahi sel telur membentuk zigot atau embrio. Yang ketiga, sel sperma yang satu lagi akan melebur dengan 2 inti polar haploid yang terletak di bagian tengah kantong embrio. Yang keempat, hasilnya yaitu sel yang bersifat triploid atau 3N. Yang kelima, sel triploid ini membelah secara meiosis dan menjadi endospermae. Yang terakhir adalah endospermae merupakan jaringan kaya nutrisi di dalam buah. Pada inti sel dalam serbuk sari ini akan membelah kemudian membentuk inti generatif. Inti generatif 1 dan inti generatif 2. Kemudian beberapa saat serbuk sari ini akan berkecambah dan membentuk tabung serbuk sari sebagai jalan untuk menuju kantong embrio. Ini adalah perbedaan antara mitosis dan meiosis. Seperti yang saya jelaskan ya teman-teman. Semoga diamati dan dipahami ya teman-teman. Ini adalah lanjutan perbedaannya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.